Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gias Al-Ghifari dengan NIM 24111 Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu definisi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia adalah rangkaian organ dan struktur biologis yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem ini berbeda antara pria dan wanita, namun saling melengkapi untuk memungkinkan proses reproduksi seksual. Sistem reproduksi manusia melibatkan organ-organ, hormon, dan mekanisme fisiologis yang memungkinkan pembentukan sel, kelamin, pembuahan, dan perkembangan embrio hingga kelahiran. Yang pertama itu sistem reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi bagian luar. Yang pertama itu penis. Penis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi untuk mengalirkan sperma ke saluran reproduksi wanita saat ejakulasi dan sebagai saluran keluarnya urin melalui uretra. Struktur utama penis meliputi jaringan spons atau corpus cavernosum dan spongiosum yang memungkinkan ereksi serta glans penis yang merupakan ujungnya. Fungsi penis yaitu pertama, reproduksi, mengirimkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita selama hubungan seksual. Yang kedua itu ereksi, memungkinkan penetrasi dan transfer sperma. Yang kedua, ekskresi, berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh melalui uretra. Penis adalah organ vital dalam sistem reproduksi pria yang memerlukan perawatan dan perhatian agar tetap sehat. Praktik kebersihan yang baik dan pemeriksaan rutin dapat membantu menjaga fungsinya. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan mengatur suhunya agar sesuai untuk produksi sperma. Saat suhu panas, skrotum mengendur untuk mendinginkan testis, dan saat dingin, skrotum mengencang untuk menjaga kehangatan. Fungsi utama skrotum adalah menjaga kesehatan testis dan mendukung kesuburan pria. Fungsi skrotum. Yang pertama, perlindungan testis. Skrotum melindungi testis dari cedera fisik. Yang kedua, pengatur suhu. Sperma membutuhkan suhu yang sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh untuk berkembang optimal. Skrotum mengatur suhu dengan mengendurkan atau menjauh dari tubuh saat suhu panas untuk mendinginkan testis, dan mengencangkan mendekat ke tubuh saat suhu dingin untuk menjaga kehangatan testis. Skrotum adalah bagian penting dalam sistem reproduksi pria karena perannya dalam menjaga kesehatan dan fungsi testis, yang penting untuk produksi sperma dan kesuburan. Selanjutnya itu organ reproduksi bagian dalam. Testis adalah organ reproduksi pria berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Testis berfungsi sebagai tempat produksi sperma dan hormon testosteron, yang penting untuk perkembangan seksual pria dan fungsi reproduksi. Fungsi testis. Yang pertama itu produksi sperma. Sperma dihasilkan di tubulus seminiferus, struktur kecil berkelok-kelok dalam testis. Yang kedua, produksi hormon. Testis menghasilkan hormon testosteron, hormon yang mengatur ciri seksual sekunder pria seperti pertumbuhan rambut, suara berat, dan dorongan seksual. Testis memerlukan suhu lebih rendah dari suhu tubuh sehingga disimpan dalam skrotum untuk mendukung proses produksi sperma. Selanjutnya yaitu saluran reproduksi. Yang pertama yaitu epididymis. Adalah saluran melingkar yang terletak di atas dan belakang testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan transportasi sperma sebelum dikeluarkan melalui vas deferens. Fungsi epididymis. Yang pertama, pematangan sperma. Sperma yang dihasilkan di testis menjadi matang dan siap membuahi sel telur. Yang kedua, penyimpanan sperma. Sperma disimpan sementara sebelum ejakulasi. Yang ketiga, transportasi sperma. Sperma dialirkan ke vas deferens selama ejakulasi. Epididymis adalah bagian penting dari sistem reproduksi pria untuk memastikan sperma siap digunakan. Yang kedua yaitu uretra. Uretra adalah saluran pada pria yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih dan sperma saat ejakulasi. Saluran ini melewati prostat, dasar panggul, dan penis, berakhir di ujung penis atau meatus uretra.
Uretra memastikan urin dan sperma tidak keluar bersamaan. Struktur uretra pria. Yang pertama, uretra prostatik, bagian yang melewati kelenjar prostat. Yang kedua itu uretra membranosa atau bagian pendek yang melewati otot dasar panggul. Yang ketiga itu uretra spongiosa atau bagian terpanjang yang melewati penis hingga ke ujung atau meatus uretra. Uretra pria memiliki katup yang memastikan urin dan semen tidak keluar bersamaan. Selanjutnya yaitu vas deferens, adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra melalui kelenjar prostat. Saluran ini berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Fungsi vas deferens. Yang pertama, transportasi sperma, membawa sperma dari epididymis ke uretra. Yang kedua, penyimpanan sperma sementara. Vas deferens juga dapat menyimpan sperma sebelum ejakulasi. Yang ketiga itu peran dalam ejakulasi, mengalirkan sperma yang bercampur dengan cairan dari kelenjar reproduksi untuk membentuk semen. Vas deferens adalah bagian penting dalam jalur reproduksi pria yang memastikan sperma mencapai uretra untuk dikeluarkan. Selanjutnya itu kelenjar reproduksi. Yang pertama, vesicula seminalis, adalah dua kelenjar kecil yang terletak di dekat pangkal kandung kemih dan di belakang prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen. Fungsi vesicula seminalis yaitu yang pertama menghasilkan cairan seminal. Vesicula seminalis menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa dan zat lain yang memberi energi bagi sperma, serta membantu melindungi dan mengaktifkan sperma. Yang kedua, menyuplai 60-70% semen. Cairan ini bercampur dengan sperma dari testis dan cairan dari prostat, membentuk semen yang dikeluarkan selama ejakulasi. Vesicula seminalis berperan penting dalam mendukung kelangsungan hidup dan mobilitas sperma selama proses reproduksi. Selanjutnya itu kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar berbentuk sebesar kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra pria. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu dalam proses ejakulasi. Fungsi kelenjar prostat yang pertama menghasilkan cairan prostat. Cairan ini bersifat alkali yang membantu menetralkan keasaman dalam uretra dan vagina, memberi perlindungan pada sperma. Yang kedua, membantu ejakulasi. Cairan dari prostat bercampur dengan sperma dan cairan dari vesicula seminalis untuk membentuk semen yang dikeluarkan saat ejakulasi. Kelenjar prostat sangat penting dalam menjaga kesehatan sperma dan mendukung kelangsungan hidupnya dalam saluran reproduksi wanita. Dan yang ketiga itu kelenjar Cowper, juga dikenal sebagai kelenjar bulbouretral, adalah dua kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat dan di samping uretra pria. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi. Fungsi kelenjar Cowper yang pertama menghasilkan cairan praejakulasi. Cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar Cowper berfungsi untuk melumasi uretra sebelum ejakulasi, membantu melancarkan jalannya sperma dan mengurangi gesekan saat hubungan seksual. Yang kedua, menetralkan asam. Cairan ini juga membantu menetralkan asam dalam uretra yang dapat merusak sperma, memberikan lingkungan yang lebih aman bagi sperma yang akan diejakulasikan. Kelenjar Cowper berperan penting dalam mempersiapkan saluran reproduksi pria untuk proses ejakulasi. Selanjutnya itu sistem reproduksi perempuan. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Ovarium berfungsi untuk reproduksi dan mengatur siklus menstruasi serta mendukung kehamilan. Fungsi ovarium. Yang pertama, produksi sel telur atau ovum. Ovarium menghasilkan sel telur atau ovum yang diperlukan untuk pembuahan oleh sperma dalam proses reproduksi. Yang kedua, produksi hormon. Ovarium menghasilkan hormon seks wanita yaitu estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi, perkembangan ciri seksual sekunder seperti payudara dan distribusi lemak tubuh serta mendukung kehamilan. Ovarium memainkan peran kunci dalam kesuburan dan sistem reproduksi wanita.
Selanjutnya itu tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah sepasang saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat pembuahan di mana sperma bertemu dengan sel telur setelah ovulasi. Fungsi tuba Fallopi. Yang pertama, tempat pembuahan. Sperma bertemu dengan sel telur yang dilepaskan dari ovarium di tuba Fallopi. Yang kedua, transportasi embrio. Setelah pembuahan, tuba Fallopi membawa zigot atau hasil pembuahan ke rahim untuk proses implantasi. Tuba Fallopi sangat penting dalam proses reproduksi karena merupakan saluran utama untuk pembuahan dan perjalanan embrio ke rahim. Selanjutnya itu uterus. Uterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita berbentuk seperti buah pir terbalik, terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsi utamanya adalah untuk menampung dan mendukung perkembangan embrio selama kehamilan. Fungsi uterus yang pertama, menampung embrio. Setelah pembuahan, embrio berkembang di dalam rahim hingga siap untuk dilahirkan. Yang kedua, proses persalinan. Uterus berkontraksi selama persalinan untuk mengeluarkan bayi. Yang ketiga, mengatur siklus menstruasi. Lapisan dalam rahim atau endometrium menebal untuk mempersiapkan implantasi embrio dan luruh selama menstruasi jika tidak terjadi kehamilan. Uterus adalah organ sentral dalam proses reproduksi dan kehamilan pada wanita. Selanjutnya itu vagina. Vagina adalah saluran otot elastis yang menghubungkan rahim atau uterus dengan bagian luar tubuh wanita. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir untuk bayi selama persalinan dan juga sebagai saluran untuk mengeluarkan darah menstruasi. Fungsi vagina yang pertama, saluran kelahiran. Selama persalinan, vagina menjadi jalan lahir bagi bayi. Yang kedua yaitu saluran menstruasi. Vagina mengalirkan darah menstruasi keluar dari tubuh setiap bulan. Yang ketiga itu tempat hubungan seksual. Vagina menerima penis selama hubungan seksual dan menjadi tempat di mana sperma ditransfer ke dalam tubuh. Vagina memiliki struktur yang fleksibel dan dilapisi oleh mukosa yang menjaga kelembapan. Selanjutnya itu kita membahas tentang pubertas. Pubertas pada laki-laki dan wanita dan perempuan berbeda. Pertama kita membahas di pubertas pada laki-laki terlebih dahulu. Pubertas pada laki-laki biasanya dimulai antara usia 9 hingga 14 tahun dan berlangsung hingga usia 18 tahun. Selama pubertas, tubuh tumbuh lebih tinggi, otot berkembang, suara menjadi lebih dalam, dan rambut tubuh tumbuh di wajah, ketiak, dan daerah kemaluan. Alat kelamin seperti penis dan testis juga berkembang, dan kulit menjadi lebih berminyak, terkadang menyebabkan jerawat. Semua perubahan ini dipengaruhi oleh peningkatan hormon testosteron. Dan pada perempuan, pubertas dimulai lebih awal, biasanya antara usia 8 hingga 13 tahun, dan berlangsung hingga sekitar usia 16 tahun. Perubahan fisik pada perempuan termasuk perkembangan payudara, perubahan bentuk tubuh yang lebih berlekuk dengan pinggul yang membesar, serta pertumbuhan rambut di ketiak dan daerah kemaluan. Salah satu tanda penting pubertas pada perempuan adalah dimulainya menstruasi, yang menandakan kemampuan tubuh untuk hamil. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kelebihan itu berasal dari Yang Maha Kuasa, dan jika ada kekurangan itu berasal dari diri saya sendiri. Dan maka dari itu, mohon dimaafkan jika ada kesalahan-kesalahan kata, dan jika ada pertanyaan bisa menghubungi Instagram saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.